Medan yang berat dan cuaca buruk membuat petugas kesulitan mendistribusikan bantuan pada korban gempa di sejumlah wilayah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ada 5 desa di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang sulit dijangkau karena medan yang berat. Pemerintah kabupaten saat ini masih berupaya membuka jalur ke sejumlah lokasi yang sulit dijangkau. Saya kira memang sudah maksimal untuk khusus di daerah Kecamatan Malunda. Cuman persoalan yang ini adalah Kecamatan Ulumanda yang masih ada katanya 5 desa yang belum bisa maksimal ke sana karena jalanan yang tidak memungkinkan. Jadi informasi terakhir bahwa sejak kemarin sudah ada beberapa yang tembus untuk membawa logistik. Itu siapa yang tembus, Pak? Ini dari Karang Taruna Polewali yang mengantar kemarin sekitar 3 trek. Perbekalan bawa makanan. Untuk mempercepat penyaluran bantuan ke Majene, Sulawesi Barat, BNPB menggunakan 1 helikopter untuk membawa 2,5 ton paket bantuan bagi warga korban gempa. Bantuan dikirim dari Mamuju menuju posko pengungsi di Sport Center Kecamatan Rangas, Majene. Paket bahan pokok ini adalah hasil sumbangan dari beberapa kelompok yang berasal dari berbagai wilayah. Dari Jakarta, TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik untuk korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melalui Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan berupa bahan pangan, obat-obatan, dan logistik keperluan sehari-hari. Bantuan seberat 150 ton ini dikirim menggunakan kapal KRI Teluk Cirebon. Bantuan diperkirakan akan sampai ke Mamuju dalam 3 hari ke depan. Pemberangkatan bantuan peduli bencana dari TNI Angkatan Laut pada trayek yang pertama ini kita akan kirim ke Mamuju, Sulawesi Barat. Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan pada banyak instansi, juga mitra-mitra, antara lain kami juga membawa bantuan dari Koarmada 1, dari Kormar, dari Dispotmar, dari Lanmar, dari Pasmar 1, Jakarta. Janji pemerintah untuk membangun kembali wilayah Sulawesi Barat yang rusak terdampak gempa dengan magnitudo 6,2 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mendatangi lokasi yang terdampak gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat kemarin. Selain memberikan bantuan kepada korban gempa yang sedang mengungsi, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk kembali membangun gedung pemerintahan dan rumah warga yang rusak akibat gempa. Tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh. Setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Presiden Joko Widodo juga berharap nantinya penyaluran bantuan dana renovasi diharapkan bisa mempercepat pemulihan kehidupan ekonomi di Mamuju dan juga Majene di Sulawesi Barat. Setelah membuka akses menuju Mamuju dan Majene, pemerintah juga terus membersihkan puing bangunan yang rusak akibat gempa yang ditargetkan akan selesai kurang dari 2 pekan ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Penanganan korban gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dilaporkan jurnalis Kompas TV Afrianto Jabli di Mamuju dan Sudin Samsudin di Majene, Sulawesi Barat. Saya ke Afri dulu, Afri. Sejauh ini bagaimana proses penanganan pengungsi korban gempa di Mamuju?
Ya, selamat sore saudara dan juga Riko. Sejak terjadinya gempa yang melanda Kabupaten Mamuju dan juga Kabupaten Majene Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Januari 2021 kemarin, namun dari Basarnas sendiri menghentikan melakukan pencarian korban sejak hari Senin kemarin dikarenakan sebagian wilayah di Kabupaten Mamuju sendiri sudah dinyatakan 90% aman atau sudah dinyatakan juga clear area. Namun di sisa satu hari ini Basarnas tetap standby untuk menunggu laporan warga. Adakah salah seorang warga yang masih merasa kehilangan keluarganya atau tidak. Namun untuk sejauh ini Basarnas juga, beserta BNPB dan juga TNI terus berkoordinasi untuk mencari tahu apakah masih ada titik-titik lainnya untuk mencari korban atau seperti apa. Kita masih menunggu hingga saat ini juga informasinya seperti apa. Dan untuk saat ini juga di wilayah Sulawesi Barat khususnya daerah Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju. Untuk di Kabupaten Majene sendiri terdapat dua posko pengungsian, di mana untuk di dua posko pengungsian tersebut di Kabupaten Majene sebanyak 2 posko dan di Kabupaten Mamuju sebanyak 5 titik posko, yang di mana di Kabupaten Mamuju sebanyak 2.655 pengungsi dan juga di Kabupaten Mamuju sebanyak 7.255 pengungsi. Riko. Afri, artinya tidak ada lagi proses evakuasi untuk warga yang tadi Anda bilang hilang. Tapi kalau misalkan warga yang tidak mau mengungsi, warga yang masih mengungsi secara mandiri, apakah itu akan dikumpulkan di posko pengungsian yang lebih besar dan lebih terorganisasi? Iya, Riko dan juga saudara, tadi malam saya juga sempat mengikuti rapat yang dilakukan oleh BNPB dan juga tim dari TNI sendiri, yang di mana TNI melaporkan sebagian warga yang terdampak gempa di Kabupaten Mamuju sendiri sudah mulai berkurang pengungsi. Namun dari TNI 14 Hasanuddin Sulawesi Selatan sendiri juga telah mendirikan tenda, yang di mana tenda tersebut dapat menampung sebanyak 400 orang. Dan hingga saat ini pemerintah Sulawesi Barat juga terus menginstruksikan agar seluruh korban yang terdampak gempa agar terdata dengan jelas sesuai dengan data yang didapatkan oleh BNPB. Dan tidak hanya itu, di tempat saya melaporkan saat ini di Stadion Manakara Mamuju, di pos BNPB di belakang saya ini, di mana TNI Angkatan Laut mendirikan posko mental untuk mental healing diberikan kepada anak-anak agar nantinya anak-anak ini juga yang terdampak gempa tidak trauma atas apa yang telah terjadi di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju. Riko. Di bagian lain Sulawesi Barat, tepatnya di Majene, ada jurnalis Kompas TV yang lain, Sudin Samsudin. Sudin, daerah mana saja yang masih terisolasi dan belum mendapat bantuan? Ya baik, saudara. Khususnya di Kecamatan Majene ini, di Kabupaten Majene sendiri ada 2 kecamatan yang masih terisolasi, khususnya di Kecamatan Ulu Mandai ada 5 desa yang masih terisolasi di sana. Kami tadi sempat mengikuti bagaimana sulitnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Sulawesi Barat dan tiap pemerintah daerah dibantu TNI Polri mendistribusikan bantuan menuju daerah terisolir itu. Di sana Anda mungkin lihat sendiri di layar kaca Anda bahwa tingginya ketebalan akibat gempa dan mengakibatkan longsor dan curah hujan tinggi yang masih membuat jalan yang masih licin. Nah, sementara di Kecamatan Malunda sendiri hanya ada 1 desa yang masih pihak sendiri masih melakukan pencarian karena ada 3 warga di sana masih dilaporkan hilang tertimbun material longsor setinggi 5 meter. Baik, jurnalis Kompas TV Sudin Samsudin yang bercerita soal pengiriman bantuan terkendala akses jalan. Sebelumnya ada Afrianto Jabli, dua-duanya jurnalis Kompas TV di Sulawesi Barat. Terima kasih kawan-kawan.